Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih perkenalkan, ini lo yang namanya Bunda Wiwin. Nah baru sekarang kan lihat. Iya, soalnya kan Bunda malu. Selama ini Bunda hanya di belakang layar. Kan Bunda sudah tua, jadi Bunda malu. Biar lebih akrab, ya sekarang Bunda perkenalkan diri. Inilah wajah asli dari Bunda Wiwin. Bagaimana kabar Bunda semuanya? Semoga sehat selalu ya, dilimpahkan banyak rezeki, disehatkan, dan sukses dunia akhirat. Oke, kita akan belajar bagaimana caranya membuat pola dasar untuk blus atau atasan wanita. Tapi sebelumnya, like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, keterangan-keterangan atau penjelasan dari saya, tulis ya di kolom komen. Demi perkembangan channel ini, mohon komen yang positif. Oke, thank you. Oke Bunda, dimanapun saja berada, kali ini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana caranya membuat pola dasar yang simple, praktis, terutama bagi pemula, yang tidak ribet dengan hitungan-hitungan yang terlalu jelimet. Jadi simple aja. Karena ini masih pola dasar, jadi bagian lehernya, bagian pundaknya, semuanya itu belum ditambah ataupun dikurangi. Seperti kalau kita bikin model hem itu kan nggak ada tambahan apa-apa, kerahnya ya seperti itu. Jadi ini cocok untuk pemula, hitungannya juga simple, pokoknya praktis. Nah, ini untuk ukuran yang normal saja, artinya ukuran yang pada umumnya sedang-sedang saja gitu. Jadi tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk, biasa. Ukuran muka belakang polanya itu sama. Jadi pola untuk bagian depan dan pola bagian depan itu sama, tidak dikurangi atau tidak ditambah. Jadi sama, simple. Sekarang kan begitu modelnya, kalau kita ya beli-beli baju di luaran sana, kita ngelipat baju itu kan ukurannya sama, muka belakang sama, jadi ya enak-enak aja dipakai. Tapi itu bukan untuk baju yang fit to body ya, seperti kebaya atau set dress pesta, itu tuh jangan pakai pola seperti itu. Tetap bagian depan harus lebih besar. Tapi ini kan model bajunya tidak begitu sempit ya, biasa saja seperti hem. Jadi kita bikin pola yang muka belakangnya sama, simple. Untuk pemula bagus, hitungannya tidak ribet, pakai yang standar, pola standar yang sudah ada. Oke, langsung saja check it out. Oke Bun, ini adalah ukuran pola yang sudah saya buat, simple aja, cuman 4 item. Karena ukuran yang lain-lain itu standar ya. Jadi ini panjang blus adalah 65, lingkar badan atau besar badan 94, lingkar pinggang 80, karena ini sudah saya tambahin 4 ya. Terus lingkar panggul 100. Oke, kita siap bikin polanya nggih. Dari pola bagian belakang dulu ya, dari atas itu turun 2 cm untuk kerung leher, kemudian ke samping 7 cm. Ini pola dasar ya Bun ya. Nah kita bikin kerung. Untuk menentukan garis lingkar badan, dari atas kita turun 20 cm. Kemudian kita garis untuk menghitung lingkar badan. Oke Bun, untuk menentukan garis lingkar pinggang, kita hitung dari atas, tinggi pinggang 40 cm. Nah 40 cm ini untuk rata-rata tinggi badan 155 sampai 170, pokoknya standar lah Bun. Kemudian dari pinggang turun ke bawah 20 cm, ini untuk menentukan lingkar panggul. Kemudian kita garis untuk menentukan lingkar panggul. Oke Bun, kemudian kita bikin panjang blus. Panjang blus seperti biasa ya, ini sesuai selera. Ini saya bikin dari atas, kita bikin panjang blusnya ini 65. Oke, kita kembali ke atas lagi. Untuk membuat garis pundak, ini kalau saya turun 2,5 atau 3 cm ya Bun ya dari atas. Kemudian kita garis. Dan untuk pundak ini saya bikin 12.
12 cm aja lebar pundak. Ini kalau 12 cm untuk ukuran standar ini tidak nggelembreh ya bun ya. Untuk lingkar badan 1/4 dari 94 tadi jadi 23,5. Kita bikin 24 aja ya bun. Kemudian turunkan 2 cm untuk membuat kerung ketiak. Ini diturunkan biar tidak sempit ya bun, cuma berlaku untuk baju yang tidak begitu sempit. Kalau fit to body atau kebaya itu jangan diturunkan ya bun. Nah, kita bikin garis bantu untuk membuat kerung ketiak dengan lebar dada. Lebar dada di sini 34, setengah dari lebar dada itu adalah 17. Kita bikin kerung ketiaknya. Untuk bagian belakang, kerung ketiaknya itu ya kira-kira 1 cm lah dari garis bantu lebar dada. Kemudian untuk menentukan lingkar pinggang, ini 1/4 dari lingkar pinggang tadi 80 ya, 1/4-nya jadi 20. Kemudian kita tambah 3 cm, 3 atau 2,5 cm untuk kupnat. Nah, untuk menentukan kupnat bagian belakang itu kita ambil senternya ya, jadi tengah-tengahnya. Untuk bagian belakang dari titik kupnat kita naik 13 cm. Kemudian dari titik kupnat turun ke bawah 11 atau 12. Kemudian kita tarik garis lurus. Lalu kita buat lebar kupnat 2,5 sampai 3 cm. Kemudian kita gambar bun bentuk kupnat supaya nanti dijahitnya sesuai dengan rader ya. Kalau untuk pemula di rader ya bun ya. Oke, sekarang kita menentukan lingkar panggul. Lingkar panggul di sini 100, jadi 1/4 dari 100 kita buat 25 cm. Kita bikin titik 25 cm, kemudian kita hubungkan dari pinggang ke panggul. Panggul atau pinggul gitu ya bun ya, sama saja. Lalu untuk bagian bawahnya itu ya bun ya, biar manis gitu bentuknya, kita naikkan 1 cm. Lalu kita buat agak oval gitu biar manis. Oke bun, ini pola bagian belakang sudah jadi. Nah, untuk bagian depan tinggal dijiplak deh. Kan polanya sama, ukurannya muka belakang sama. Jadi setelah kita gunting nanti, kita tempelkan pada kertas yang lain. Kemudian kita jiplak deh. Nih bunda sudah siapkan kertas pola lagi untuk bagian depan. Oke, kita gunting dulu ya bun pola bagian belakang yang tadi sudah jadi. Lalu nanti setelah digunting direkatkan ke pola untuk bagian depan. Nah, kita rekatkan dulu dengan jarum pentul ya bun ya, biar nggak gesek, biar nggak goyang. Seperti hati kita, selalu terpaut, terikat, dan tidak goyah. Lalu kita gunting sesuai dengan garis spidol itu ya yang sudah kita buat polanya tadi. Mudah kan bun? Wes pokoknya kalau untuk pemula ini auto bisa. Kan muka belakang polanya sama, jadi tinggal dijiplak, ditempel, digunting. Jadi deh. Nah, kita gunting juga kertas untuk pola bagian depannya. Oh ya, pemula mana nih suaranya? Nanti kalau ada yang kurang jelas, bisa tanya-tanya di kolom komen ya. Jadi bun, karena ini ukurannya sama untuk pola depan dan belakang, yang membedakan cuman bagian kerung leher depan sama kerung ketiak. Nih udah selesai kita gunting. Kemudian nanti kita bikin kerung ketiak sama leher. Oh ya bun, karena ini dijiplak, kita tengeri itu apa ya? Ditandain dulu untuk bagian bawah itu pakai spidol ya. Oke, sama bagian pinggang. Nanti kan kita bikin garis kupnat. Oke, udah selesai dia bun. Kita cabut dulu itu jarum pentulnya. Nah, tara, udah jadi tuh bagian depannya. Nah, untuk kerung leher bagian depan itu dari atas turun 8 cm. Kemudian sama dari samping 7 cm. Lalu kita ukir deh itu kerung lehernya. Pola dasar ya bun ini jadi kerung lehernya masih neke.
Untuk kerung lengan bagian depan kira-kira masuk 1,5 cm. Lalu kita bentuk deh. Oke bun, sekarang kita tarik garis pinggangnya untuk membuat kupnat bagian depan. Dari garis tengah masuk kira-kira 8 sampai 9 cm. Kemudian kita tentukan lebar kupnat 3 cm. Lalu kita garis bentuk kupnat. Nah, inilah bedanya bagian depan sama bagian belakang untuk menentukan titik kupnatnya. Kalau bagian belakang tadi, titik kupnat itu kita ambil senternya ya, tengah-tengahnya. Tapi kalau untuk bagian depan ini, dari garis tengah masuk 8 atau 9 cm. Kemudian tinggi kupnat bagian depan dari titik pinggang naik 8 atau 9 cm. Lalu ke bawahnya dari titik pinggang turun 13 cm. Lalu kita garis deh gambar membentuk kupnat. Nah, untuk panjang blus bagian depan, tadi panjang blusnya kan 65. Nah, itu kita turunkan 2 cm. Ini untuk bagian depan loh. Karena kenapa bun? Karena perempuan itu ada payudaranya. Jadi walaupun tidak sama panjang muka dan belakang, tapi nanti setelah dipakai dia jadi sama. Nah, itu bun, trik dan rahasianya seperti itu. Muka dan belakang itu ada selisihnya 2 cm. Tapi setelah dipakai nanti jadinya rata atau sama. Manis gitu bentuknya, kan enggak lurus-lurus, jadi ada ovalnya. Nah, udah jadi deh. Mudah kan bun? Enggak jelimet, enggak susah-susah, simple. Ini bagi pemula pasti bisa deh. Nih tak tulisi, pola depan. Oke, udah jadi bun. Ini pola muka dan belakang dengan ukuran yang sama. Tinggal dijiplak aja, mudah kan? Ini pola dasar loh bun, bagian pertama. Jadi lehernya itu masih neke, belum merubah model. Nah, nanti masih ada step-step selanjutnya bun. Ikutin terus ya. Jangan lupa like, comment, and share. Kemudian itu klik tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video ternews dari saya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.